Malam hari ini, mulai hari ini, hari Jumat, NTV akan menyelenggarakan atau membuat satu program sport yang dinamakan NTV Sportcast. Durasinya 1 jam, tidak hanya di TV tapi juga ditayangkan di YouTube. Nah, karena ini membahas tentang olahraga, jadi tidak hanya sepak bola, kami juga bisa membahas bulu tangkis, bisa membahas bola basket dan sebagainya. Bersama saya Boy Noya. Dan malam hari ini topik yang kami pilih masih terkait tentang timnas. Karena kita tahu 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia kita meraih poin, 2 poin. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu atau kami mengundang 2 tamu istimewa yang akan mengulas, membicarakan tentang sepak bola, khususnya timnas. Yang pertama telah hadir. Kalau ini saya nggak usah perkenalkan lagi ya. Karena hampir setiap hari komunikasi ngomongin bola dari pagi sampai malam. Bung Roni Pangemanan. Siap. Apa kabar Bung? Baik Bung Boy. Kita tos dulu lah Bung. Oh, iya. Aduh. Mantap lama ya. Iya dong. Iya. Luar Dari biasa. tahun 98 kami sama-sama meliput di Prancis Piala Dunia. Dan di Sibo ya. Itu dia. Bung Roni Pangemanan sehat. Ya, kelihatan sehat. segar. Betul. Ini Siaran juga Bung Boy sehat juga dong. Ini perdana nih. Kita siaran perdana ini. Luar biasa nih sejarah ini. Sejarah ini. Tuh, bos. Oke, nah salah satu topik yang kami bahas Sportmania adalah mengenai man of the match pertandingan 2 pertandingan tadi. Pasti dia adalah kiper Martin Paes. Dan malam hari ini kalau bicara mengenai kiper, kapasitas sebagai seorang kiper tentu yang kami hadirkan juga harus seorang kiper. Legend dong. Legend. Ini dia, Iya. Bung Hermansyah. Iya. Apa kabar Bung? Baik Bung Noya. Kamu udah putih juga Iya, ya. udah mulai menua. Udah mulai Tapi menua. jiwa masih muda. Masih Jiwa jiwa muda muda. dong. Ya kan? Duh. Coba, saya mau berdiri deh, coba deh. Tinggi Tinggi? saya 180. 180, saya 165. Berarti saya nggak layak jadi Nggak layak kiper. untuk jadi kiper. Tapi untuk ukuran kiper oke ya. Oke, untuk Asia oke lah 180. 180 untuk Asia boleh ya? Kalau di Eropa ya kurang lah. Oke, silakan duduk Bung, silakan duduk. Oke. Bung Ropan Ya. dan Bung Hermansyah, Iya Bung. 2 poin kita. Ya. Posisi kita ini kan disebut kuda hitam. Saya pikir bagus juga ya Bung Ropan. Kalau kita dibilang underdog ya, kuda hitam posisi seperti ini, kita dapat 2 poin dari 2 pertandingan. Iya. Nah Bung Ropan mengamati walaupun, dan kemarin lihat langsung kan Iya. pertandingan melawan Australia, Iya, langsung di stadion. Betul. Apa yang Bung lihat dari penampilan timnas melalui 2 pertandingan ini? Saya pikir ya kalau bicara dari hasil oke. Ya, kita Dari bicara. hasil ya? Dari hasil ya, oke. Mungkin dari segi permainan belum. Ya, belum begitu Iya. sempurna, tapi hasil ini oke. Iya. Terlepas dari apapun kan ada pembenahan sana. Ada evaluasi pasti Betul. untuk ke depan. Masih panjang memang pertandingan. Ada 8 match Ada ke 8 depan, match iya lagi. kan? Karena memang pasti ada rasa tidak puas bagi seorang pelatih kan, untuk bisa Iya. melihat. Mungkin dia ingin menang, tapi dengan draw tidak ada yang menduga. Semua kita itu dianggap akan kalah melawan Arab Saudi, Iya. lawan Iya. Australia. Karena dari segi peringkat kan jauh. Dari kualitas permainan kita tahu Betul. bersama. Arab Saudi di Piala Dunia kemarin kalahin Argentina. Betul. Messi itu kalah. Dan Argentina mengalahkan Australia itu nggak susah. Susah sekali untuk bisa menang Nggak melawan. mudah ya? Iya nggak mudah. Iya. Jadi kita dapat 2 poin untuk tidak kalah. Itu saya bilang hasilnya oke. Sangat baik. Ya. Itu yang membuat kita ini sekarang orang sudah bisa melihat kan bahwa Indonesia tidak boleh diremehkan lagi. Dan pasti pelatih-pelatih baik Jepang, ya, Bahrain, Cina yang belum kita lawan itu akan berpikir Boy, untuk menghadapi Indonesia. Iya. Ya, bagaimana cara bermain? Pertahanan kita oke. Clean sheet menghadapi Australia tidak mudah. Kalau kita mengacu di Qatar, Piala Asia kita kan Iya. kebobolan 4 gol. Iya, 4 gol. Kalah 4 gol. Ya. Tapi sekarang kita tidak bisa mereka membuat gol. Terlepas saya bilang mereka menguasai permainan. Dari ball position kan mereka tinggi. Dan frustasi dia. Ya, dan mereka frustasi. Iya. Terutama ya itu yang Boy bilang tadi. Penjaga gawang kita Martin Paes yang luar biasa. Iya. Dan juga pertahanan yang oke. Dikapteni oleh Jai Isyas. Iya. Rizky Ridho juga main Betul. mantap loh. Iya. Rizky Ridho, ya, Verdong, Iya, Verdong. ya, Justin Hubner. Jadi Iya. saya bilang, oh kalau dari penampilan itu semoga ini terus akan naik. Ya, Iya. kalau kita di Bahrain, kan penentuannya di Bahrain kita 2 tandang. Kalau kita bisa menang, Boy, saya Kita bisa menang. kita bisa menang 3 Satu poin. keuntungan yang Iya, luar biasa. Bisa curi poin Bisa ya. curi Iya. poin. Itu luar biasa kalau kita bisa. 2 pertandingan kita tidak kalah nanti tandang. Bagus kalau kita bisa mengacu ke 2 pertandingan awal di mana kita dapat 2 poin. Tidak mudah. Kita tidak diuntungkan secara jadwal. Iya.
Kalau kita berhadapan dengan Bahrain lebih dulu atau dengan Cina, Mungkin lebih ya, bisa betul kan? mengatasi, Herman? betul, setuju. Tapi kita langsung dengan Arab Saudi, tandang lagi. Kemudian dengan Australia di kandang, kedua. berat. Berat. Kemudian kita 2 tandang, habis ini 2 tandang. Ya. Ya, Nanti ke Jepang lagi. Jepang Makanya saya kemarin. bilang secara jadwal tidak diuntung, tapi oke lah. Alhamdulillah 2 poin Ya, tidak 2 kalah. poin, ya. Iya, Ya. betul. Bung Hermansyah, Ya, Bung Noya. iya 2 poin yang kita dapatkan. Betul. Kalau dari persepsi Anda sebagai seorang mantan timnas Betul. ya, yang juga pernah menghadapi Australia kan? Benar ya. Terakhir kapan menghadapi Australia? Saya terakhir 84 semifinal di Piala Kings Cup di Thailand. Kita menang. Kita kalahin Australia 1-0. Nah, dari 2 pertandingan, Iya. Bung Hermansyah kan hadir Iya, di saya di nonton, GBK. ya. Bagaimana Anda melihat dari sisi perspektif seorang penjaga gawang? Saya lihat dari saya sebagai penjaga gawang, penampilan setidaknya tim Indonesia dengan kehadirannya Martin Faiz ini bisa dampak yang positif. Terutama dari penampilan pertama lawan Saudi Arabia, kelihatan menguasai betul dari scanning, dari ketenangan seorang penjaga gawang, seorang Martin Faiz, dari reposisi sampai ke possessionnya itu dia sangat sangat bagus, dan dia pun ketika dia di press 2 orang dia buat kesalahan penalti, dia akan bertanggung jawab, dan akhirnya dia dengan tenang dia bisa mengantisipasi bola penalti. Dan kemarin waktu lawan Australia betul-betul sangat excellent penampilannya Martin Excellent, Faiz, ya. betul. Karena dia di situ menguasai betul, dan akhirnya juga Australia kan pemain depan gelandang juga mereka frustasi. Berapa Iya. kali peluang-peluang lawan dia dapat dengan sekian detik dia bisa menyelamatkan bola saat di babak pertama itu yang dia tepis itu, yang samping kiri itu dia keduanya juga dia position dia pada saat lawan shooting dia di posisinya sangat bagus sekali. Jadi pengambilan posisi dia oke ya. Pengambilan posisi dari dia scanning melihat keseluruhannya, komunikasi dengan pemain belakang, posisi reposisinya juga bagus, Timingnya oke. timing bagus, dan decision makingnya itu, terutama decision making yang sangat Wow. the Decision best. maker. Seorang kiper harus memiliki Keputusan mengambil keputusan yang, yang tepat sekali. Iya. Karena hitungannya Bung Noya hanya sekian detik, Detik ya. bukan lagi menit, detik. Iya. Karena mereka kan Australia kemarin berapa kali mereka Iya. di babak pertama dia Iya. menyerang ke Indonesia. Ya, ini yang bicara Sportmania seorang kiper yang juga tahu persis bagaimana melakukan save yang gemilang, melakukan penyelamatan ya. Bung Ropan, kita nggak boleh overjoy. Kita nggak boleh terlalu Euforia terlalu Euforia, berlebihan betul. lah ya. Saya ini setuju. baru 2 Iya. pertandingan. Saya setuju. Masih ada 8 pertandingan Betul. lagi. Nah, Anda pasti melihat bahwa sisi defense kita dengan pola 3-5-2 atau 3-4-3 Iya. Iya. itu bisa kita andalkan ya, Bung ya. Ya pasti. Iya. Seorang Untuk 2 pertandingan ini. Kita Betul. bicara defense, Bung. Gimana? Bagus. Dan STY kan tidak mengubah banyak dengan 3 back di belakang. Iya. Entah itu mau berubah modifikasi di lapangan dengan 3-5-2. Betul. Iya. Kemudian akan menjadi 5 karena 2 back di wing itu bisa turun kan. Dan Iya, dia ke belakang. situasional, Iya kan. situasional Iya. itu. Tapi saya pikir dengan bermain seperti itu udah oke. Dan bagus sekali bisa melihat. Dan itu terbukti kan. Arab tuh susah payah untuk bisa menjebol gawang kita. Itu pun karena kena di Verdung dan bola deflection. Ya, deflection ya. Jadi Untuk 1-1 itu. Iya. iya. Kalau nggak ada gol itu, kan kita bisa menang. Luar biasa kalau kita bisa menang melawan Arab. Demikian juga kemarin kan, bagaimana pemain pertahanan kita yang sangat baik. Mereka bahkan di babak kedua saya lihat Australia, Graham Arnold sebagai pelatih memainkan sampai 4 pemain depan. Iya. Pada Iya. pergantian. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mereka mencuri. Poin di Karena Indonesia. mereka itu yakin bisa mengalahkan kita. Walaupun ditekan habis oleh 70.000 penonton, mereka yakin dengan kualitas mereka kan. Iya. Tapi mereka frustrasi Iya. sepanjang babak. Terutama di babak kedua mereka menggempur. Kita bermain dengan sangat baik. Disiplin Jai Itzes bermain dengan bagus. Iya. Justin Hamdan, Rido. Iya. Sangat baik sekali. Artinya mereka bisa komunikasi itu jalan Jalan, di belakang. Kalau komunikasi nggak jalan, sulit. Semua bisa dengar bagaimana apa yang dilakukan oleh Bisa Jai miss Itzes. di situ ya. Bisa Iya. miss. Bung Herman, Iya. ini bicara komunikasi. Betul. Iya. Seorang kiper dia juga harus memiliki kemampuan Iya. untuk Komunikasi. mengatur, berkomunikasi dengan 3 back di depan atau Betul. 4 ya. Nah, yang Anda lihat bagaimana hubungan ataupun komunikasi antara Paes, Jai Itzes, ada Rizky Ridho dan juga Hapner pada saat itu. Saya lihat dari kemarin penampilan kemarin Australia, jadi komunikasi goalkeeper dengan defender itu sangat baik. Baik ya. Di pertahanan terutama Iya, iya. ya mereka saling mengisi ketika dia posisi, saat bola rebound dia udah antisipasi. Antisipasi. Pemain defender kita. Jadi
itu harus harmonis antar hubungan goalkeeper, goal player ya sekarang Iya. goal player dengan defender tuh harus harmonis. Artinya setiap menit dia harus ada komunikasi. Karena ketika nanti kiper ngeblok itu harus ada rebound, dia harus menyelamatkan bola itu Yes. dengan komunikasi tadi itu. Dan itu juga dilakukan oleh Jay Itzes dan Rizky Ridho. Di Skrido Ketika bola rebound, dia langsung sip clear bola itu. Nah, di situ berarti setiap menitnya komunikasi antara goal player dengan with defender tuh harus selalu diulang-ulang, selalu komunikasi. Repetisi. Iya. Jadi akhirnya yang tadi Bung Rovan, kekuatan pemain belakang itu kemarin sangat kuat sekali. Iya. ya, Dan frustasi mereka kan dua stopper dia yang tinggi itu selalu bola long Iya. passing. Harry Gitu. Sauter ya. Harry Sauter. dari ya. Sauter. Dan akhirnya bisa diantisipasi pemain belakang kita dengan tadi komunikasi tadi. Iya, iya. Oh, Bung Ropan, Anda punya penilaian untuk Verdong karena penilaian dia paling tinggi, Bung, 8,2, 8.2. Makanya kan STJ tidak menarik dia keluar, Boy. Selain kita melihat bahwa Jay Itzes oke, Rizky Ridho bagus, Yasin, Verdong itu tampil Ya, oke. Iya. Ya, Di dua pertandingan di mungkin. dua pertandingan. Arab Saudi dan juga Betul. Dia bermain sangat baik sekali. Ya. Orangnya memang tidak tinggi, kecil, Ya. tapi fighting. Dia bermain fighting spiritnya luar Bekerja biasa. di situ ya. Iya. dia matikan siapa, Bung? Wing Itu flank dari iya, Australia. Australia. Sangat, sangat kuat mereka punya Iya. punya flank ya. Iya. Itu ada Godwin, pemain yang Godwin. bagus. Iya. Iya. Yang di Qatar dia bisa membuat gol ke gawang kita, ke gawang Hernando. Tapi Kadang kemarin- striker Munchen juga Iya, tuh. nggak bisa. Si Nestor. Iya, Nestor. Ilham Koda nggak bisa Iya. bergol, nggak bisa berapa. Hmm. Dan cepat sekali kan. Kadang-kadang Verdong itu bisa memotong bola, dia di kiri, dia bisa ada di kanan. Betul. Sangat cepat kan untuk mengisi. Dia lakukan Ya, ketika dia lawan lakukan Arab juga. Saudi. Lawan Arab Saudi juga Berarti begitu. ya. Dan Iya. bagus, anaknya cepat untuk marking itu. Iya, iya. Dan iya. lawan frustasi Iya, juga masuk akhirnya dari kan. sisi dia kan kebanyakan mereka masuk dari sisi kanan, ya, Iya, kanan. sisi kanan. Ya. Oke, Tapi kalau oke. dari Verdong ini berat. Bung Hermansyah dan juga Bung Ropan, kita akan bahas lagi ya. Iya. Oke. Kita jeda sejenak, Oke. kita ikutin dulu pesan-pesan berikut ini. Siap, Setelah itu siap. kita kembali lagi. Kita masih di NTV Sportcast. Bung Herman, Iya, Bung Maya. ada penyelamatan penalti dari Lawan Arab. Martin Paes ya. Itu waktu Anda lihat, Anda kan lihatnya di TV. Ya, saya lihat TV itu. Itu Anda membacanya seperti apa? Apa kelebihan dari Paes Ya. sehingga dia mampu menggagalkan penalti dari bintang Arab Saudi? Iya. Di Arab Saudi. Aldo Sari. Salim Aldo Sari. Itu rajanya gol itu. Gol dia. Itu kapten. Jadi memang kalau lihat dari perjalanan Martin Paes ya, saya lihat di Ya. liga-liga mereka, hampir 78% penalti dapat diantisipasi. Ya. Jadi mungkin kemarin feelingnya Martin Paes sudah tahu itu, yang penendang itu. Ketika dia melihat pemain Arab Saudi yang siapa namanya? Ya. Aldo Sari. Aldo Sari itu kan pemain terbaik. Iya. Dia lihat feelingnya, begitu pas ada gerakan dia kan ke kanan tuh. Iya. Ya. Udah tahu tuh Martin Paes, dia ke kiri sini kan, dia kan dari sana ke kanan, dari kiri sini. Itu Tapi feeling atau dilatih? Itu nggak bisa dilatih, itu insting, feeling Itu seorang feeling, keeper. itu feeling yang berbicara. Jadi iya. feeling, insting itu nggak bisa dilatih. Iya. Kalau reaksi, diving atau bola-bola di atas bisa Iya. dilatih. Tapi kalau feeling, insting lahir udah dari bayi. Iya. Jadi gitulah kejelian Martin Paes itu melihat dari penendang itu ke kiri dan dia bisa dengan tenang mengantisipasi bola penalti itu. Saya dengan pikir tenang. faktor ketenangan dia ya. Faktor ketenangan itu menghadapi dan itu ya. feeling dia. Iya. Fokus betul ke Fokus, si iya. penendang itu. Karena ketika dia gerakan gitu, dia udah tahu tuh Martin Paes. Coba lihat kalau diputar Iya. ulang. Ya. Ketika tendang nggak dirubah, ya dapat. Tapi kalau dirubah sama pemain Arab itu mungkin akan berubah. Mungkin nggak akan gol juga, mungkin dia out konsentrasi. Karena Nah. feelingnya udah ke Ke situ bolanya. kiri kiper, kanan dia. Iya. Jadi pada saat dia tendang itu dia tahu ke kiri, gerak satu ini. Pas ke situ pula langsung dia dengan tenangnya dia tepis bola itu. Itu perlu repetisi. Betul. Jadi artinya memang ini Martin Paes nih sudah komplit ini. Dari dia positionnya bagus, penaltinya bagus, mengantisipasi bola penalti. Padahal dia bagus. baru bergabung itu. baru bergabung. Baru datang, baru bergabung dengan tim. Itulah kelebihan main Ya. di Eropa itu. Betul ya. Maaf, kelebihan main di Eropa. Eropa. Memang apa yang membedakan Karena- kelebihan main di Eropa Karena dengan di di Asia? Eropa Bung Noya itu mereka sepak bola sudah modern ya. Jadi mereka di sana sepak bolanya beda dengan di Asia.
Asia kecepatan mereka main bola di Asia. Kalau di Eropa sudah mereka dari kecil mereka sudah diajarkan sepak bola modern. Iya. Jadi mereka dari akademi Ya. ya sampai dia ke level yang sudah lebih tinggi lagi dan mereka udah ditanamkan di akademi itu. Oke, Bung Herman, ada juga momen ketika lawan Arab Saudi juga Bung Ropan juga lihat itu. Ketika Pais memblok. Blok bola. Ada saat dia memblok dengan tangan terbuka, Nah. tapi ada satu saat dia memakan tinju. Nah. Ini apa urgennya? Jadi kalau memang itu bola-bola yang sangat keras sekali, Iya. yang Iya. dia tiba-tiba itu kan bola yang dia blok itu karena tiba-tiba cepat itu bolanya datangnya. Harus diblok. Harus diblok itu dengan dua tangan. Dengan dua tangan. Karena dengan dua tangan itu akan bolanya akan mentalnya Jauh. reboundnya akan jauh Jauh. dari pemain lawan kita lawan di situ Oke. ya. Hmm. Kalau dia tepis itu bola itu akan bolanya mungkin ke samping, Ke samping. atau out. Iya. Jadi ada beda tuh tepis dengan blocking namanya itu. Ya. Jadi kalau blocking itu kecepatan bola lebih cepat dari si penang dan kencang sekali. Kencang sekali. Kalau tepis jangkauannya lebih jauh itu dia tepis. Karena lebih panjang jangkauan kita. Itu maksudnya Bung Noy. Jadi kalau keras dia blocking itu. Karena Yang penalti itu dia blok ya? dia blocking Dia itu. blok, bukan dia tepis, bukan dia tepis, blok. dia di Makanya blocking bola itu. keluar sana jauh Iya, itu. iya. Di blocking. Keputusan seorang kiper ketika mengantisipasi bola mati, Bola mati. corner kick. Kita lihat ada dua back Australia yang tinggi-tinggi itu Betul. selalu ada di depan. Itu tangkap atau tinju Nah. atau itu keputusannya bagaimana itu? Nah, itu bola kira corner kick dari kiri maupun kanan ya. Itu lihat positioningnya. Itu dalam teori latihan Ya. ya. Dalam teori kita latihan itu kalau bola corner kick dapat jangkauan kita bisa tangkap catching bola, ditangkap catching bola. Kalau sulit kita blocking. Tapi kalau situasi main bola kiper ada feeling yang enak dalam hati dia. Kalau memang itu dapat harusnya di blocking itu, Ya. di blocking itu dia tangkap. Ya. Itu feeling insting itu, kekuatan itu kan dalam teorinya harus ditinju. Ya. Tapi kalau dia bisa tangkap, ya harus tangkap. Itu feeling kepercayaan diri yang Jadi sangat kuat. keputusan, decision maker Keputusan. ketika dia tangkap atau dia itu. Betul. Dan Pais punya itu. Martin Paes komplit di situ Wow. posisinya. Wow. Dan keputusan apa yang harus dia tinju, harus dia blocking, harus dia catching, dia tahu di situ keputusan dia harus ambil. Karena decision making itu sangat penting seorang kiper. Betul. Karena sekian detik, Bung Noya. Ada dia tepis juga yang 2 kali dari samping itu ya? Ada samping juga tips. Itu jangkau lebih jauh Jangkau dia lebih harus jauh. tepis. Nah. Karena mungkin kalau dia blocking mungkin nggak nyampe. Nggak nyampe. Lain lagi posisinya ya, yang bola terakhir itu dia harus dia tepis Iya, itu. iya, iya. Yang sebelah kiri kiper Martin Paes. Tapi dukungan tinggi badan itu memang Pengaruh karena sekali ya. jangkauan akan lebih panjang. 192 loh. 192 itu panjangnya. Kalau mungkin kalau kiper-kiper kita mungkin bisa di blocking bolanya bisa Tapi masuk. bola masuk bisa kena masuk. keras Karena ya. karena mungkin dengan terbangnya itu dia kan udah jauh. Kalau ini kan badan dia kan panjang tuh. Dia bisa tepis bisa keluar bolanya. Dengan tinggi badan 192. 192. Lawan Arab Saudi, ada satu momen juga, dia menutup pergerakan. Dia maju menutup Tutup. ruang tembak. Ruang kata. tembak. Persempit. Orang bilang tuh mempersempit. Close angel. Oh gitu. Menutup ruang sempit gawang kita. Dan dia mampu menahan Iya. tembakan dari Ada pemain satu kali Arab. kan? One Satu on one kali, itu. iya. Iya. Ya. Jadi ketika dia pemain Arab dia geser, dia udah bergerak tuh. Siapa? Martin Paes. Iya. Dan dia satu langkah dia tutup close angel dia untuk menutup ruang gawang lebih besar. Jadi dia tutup agar lebih sempit lagi. Dan akhirnya dia memang dengan ketenangan itu dia bisa dia blocking itu. Jadi memang benar. Jadi Martin Paes ini dari kita kalau lihat skill seorang goalkeeper itu Iya. ya poin-poinnya itu dia di situ Iya. scanning dia bagus. Ya. Reposisinya bagus. Jadi pada saat posisi ke reposisi itu pada saat bola pindah bola dia reposisinya bagus. Akan selalu terjaga. Ya, menutup ruang sempitnya ya harus terjaga. Dan di situ ada komunikasi dengan pemain belakang. Ya. Dan decision making dia sangat kuat. Pengambilan keputusan itu Ambil ya. keputusan. Karena kiper penting itu, Bung. Kalau decision making itu harus karena hitungan detik. Dan dua pertandingan yang kita lihat dari Martin Paes, dia memiliki itu semua. Memiliki itu semua. Satu lagi, Bung. Build up. Nah, Kita sering build up, kita berdua sering ngomong. iya bilang. Oh, selalu dimulai dari Jaitses. Ya kan? Dan
emang tampak tuh. Iya, Kami betul berdua ya. sering ngobrol. Iya. Betul. Lalu Jaitzes karena Iya. dia adalah libero back modern Betul. yang punya passing Ya, bagus, visinya bagus. Visi. reading the game juga Reading the game, bagus. Nah, Apakah kiper juga harus memiliki itu, Bung? kiper harus penting ya, karena dengan sepak bola modern. Cuman saya ngeliat kemarin, saya ngeliat waktu lawan Saudi Arabia ada build up di situ bagus. Ada ya. build up. Ada build up. Mungkin kemarin Itu nggak ada lawan Australia, Kemarin nggak ada kalau Australia nggak ada ya. Nggak ada Jadi ya. Martin Paes banyak ke bola-bola goal kick dia nggak main Langsung. build up. Langsung dia direct ke samping Iya. kanan atau ke kiri. Kiri. Kemarin nggak kelihatan build up. Dia buka biasanya kan kalau itu dia buka, dia main, dia bisa reposisi, dia bisa minta lagi. Karena mungkin tuan rumah kita mungkin juga ya, atau Tekanan skenario, ya. tekanan mungkin juga akhirnya ngambil safety. Iya. Safety Iya. artinya jangan sampai kecolongan kita Iya. di babak awal. Iya. Saya pikir itu ke situ. Beda dengan Arab, waktu di Arab ini lebih enak bermain di ya. sana lebih nothing tulus, lebih Iya ya, Bung, confident ya. Mungkin karena penonton yang banyak ya, Iya. tekanan banyak. Jadi akhirnya saya lihat kemarin nggak ada momen-momen yang main build up itu. Sebetulnya kita bisa karena mungkin takut kecolongan. Yang penting aman dulu dah. Yang penting aman Kalau dulu. Aman dulu udah. Dengan Iya. Bung Noy bilang dengan 2 Iya. poin aja deh kita udah bersyukur. Udah bersyukur. Alhamdulillah kita bagus. Iya. Kita bersyukur. Iya. Jadi kemarin memang main nggak ada build up. Jadi memang langsung banyak direct dari kiper khususnya Bung Noy. Jadi ya paling tidak nanti kita lihat ya, kita lawan Cina, Ya, lawan Cina, Bahrain. Bahrain ya. Dia mulai lagi build up Bahrain. dari kiper ya. Mungkin nanti bisa nanti kan ada evaluasi dari Sintayong Iya. ya. Cara bermainnya. Memang kalau dengan build up sepak bola lebih enak. Kalau kemarin kan ngelihatnya diagonal pass lagi, balik lagi ya. Mereka akhirnya nggak. Kalau build up kan bisa nanti Iya. diciptakan untuk bisa bikin gol. Bikin gol ya. Iya, iya. Ini kayaknya ilmunya Barbatana. Iya. Iya. Ilmunya Barbatana dulu Itu ini. dari dulu sudah begitu kan. Memang waktu kalau kita zaman dulu barbar tanah itu kalau bola-bola atas kadang-kadang marah. Marah Selalu dia. main Marah build dia. up dari kiper, marah. No, kata. Iya. Kita main bola ada seninya, main dari kiper. Oke. Dari kiper ke belakang, ke defender, ke tengah. Iya. Jadi berproses bagaimana mencetak gol dari samping, ya terus bisa track bola, orang muncul bisa bikin gol. Iya. Bung Novan nanti gantian saya mau tanya ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali lagi ke NTV Sportcast setelah yang berikut ini. Kita kembali ke NTV Sportcast. Bung Novan, saya mau tanya lini tengah, tapi satu pertanyaan lagi karena ini mumpung ada Iya. kiper Kesempatan nih. untuk kita. Ada kiper, Nanya. ada legend. Jangan terlewatkan ya. Jangan terlewatkan. Susah mau cari waktu. Bung Hermansyah, Ya, seandainya posisi Anda ini sekarang ini ada di posisinya Hernando Nadeo, apa yang harus Anda lakukan? Atau apa yang Anda ingin lakukan? kalau saya posisinya sebagai Hernando atau Nadio, saya akan banyak belajar ke Martin Paes ya. Karena mereka kan Martin Paes kan mainnya di negara Eropa ya, negara luar ya. Sekarang di Amerika sekarang. Sekarang di Amerika, Iya. di MLS kan. Iya, Dallas. Yang negaranya yang lebih maju sepak bola. Iya. Kan kita harus belajar. Nggak usah malu-malu, kita harus banyak belajar dari ketenangan dia. Iya. Terus dari dia, sehari-hari dia bagaimana. Sehari-hari pun Harus tahu. Jadi kehidupan sehari-hari kehidupan pun harus tahu juga. Dia, itu adalah pembelajaran. pembelajaran juga. Jadi tahu gitu loh. Cara makan. Setidaknya ya. kita harus berubah. Ya. Karena Hernando kan masih muda. Kan. muda. Untuk kedepannya lebih panjang lagi. Ya. Mudah-mudahan dapat dari pengalaman dari Martin Paes mungkin bisa nanti lebih baik lagi di Ya, klubnya, setuju. di liganya. Betul. Jadi jangan malu-malu lah, jangan gengsi karena sepak bola sekarang udah modern ya. Kita harus banyak belajar juga Ya. dan harus Setuju. mengakui kelemahan kita dan kita perbaiki. Sebetulnya kalau kita mau perbaiki bisa asal punya kemauan. Itu yang paling penting, Itu yang kemauan. penting, kemauan Iya. kita untuk lebih baik lagi ya. Karena betul. kesempatan itu ada, Ada. ya kan? Betul. Kesempatan itu diberikan. Suatu saat nanti dia main bisa mungkin setidaknya lebih baik lagi kan kita. Ya. Ya kan pasti Boy, Martin Paes itu tidak selamanya akan menjadi pemain inti. Kalau dia kena akumulasi kartu atau Betul. cedera, Betul. kan Nando harus siap. Iya. Ya, Nah, dia ya, harus ya. siap. Dengan Nggak akumulasi. selamanya, makanya tidak menjamin dia itu ada terus. Betul. Bisa aja dia Bisa, cedera. ya. Ngomong-ngomong dulu, waktu Bung Hermansyah dari tahun 83 sampai 90-an tidak tergantikan. Zamannya pelatihnya Berce, Aliando, Senyok entah Aliando. siapa lagi ya. Terus sama Bumbeni Dolo, almarhum. Itu kiper kedua, kiper ketiganya siapa? Dulu waktu saya masih Agus main Waluyo. di situ ada kiper Agus Waluyo. Agus Waluyo, Agus ya kan? Waluyo. Terus ada Benny From Loken juga pernah. Benny Pernah, From Loken, ya. iya. Terus
Terus sama-sama pernah masuk terus Merdeka Games sama Edi Harto juga. Oke. Sama Pondiri juga pernah Penerja. ya. Oke. Bung Ropan, Ya, lini tengah. ya. Kemarin tuh kita lihat memang kita puji lini belakang. Kiper kita Belakang oke. puji. Ah, ya. Kiper. Tapi lini tengah kita tidak seperti ketika bermain di Arab Saudi. Bisa bebas, bisa melakukan one touch to Ya. touch di babak pertama ya. Tapi kemarin di GBK, apa yang terjadi ini, Bung? Kalau Karena ada evaluasi, Bung. saya lihat ada perubahan dibandingkan lawan Arab. Di Arab itu main dari awal itu Tom Hai. Jadi kita punya gelandang kreatif yang bisa megang bola untuk mendistribusi bola kan. Bola. Ya. Nah, kemarin Tom Hai itu cadangan karena dia kurang bugar. Ya, Mas. Jadi kebugarannya ya. kebugarannya. Jadi dia masuk di 10 menit terakhir. Ya. Sehingga yang dilakukan oleh STY adalah memainkan dua gelandang yang punya karakter lebih bertahan, Nathan Cho dan Ivar Jenner. Yang sebenarnya mereka kan ini tukang gebuk lah istilahnya, Betul, ya. lepas bola apa mereka bermain box to box ya. Oleh box Nah, to itu box, yang ya. membuat kita agak lemah menghadapi kekuatan Australia yang sangat baik di tengah. Ya. Mereka dipimpin oleh Jack Irvine yang sangat Iya. bagus ya, yang Iya. rambut gondrong itu. Hmm. Nah, saya pikir itu yang harus dilihat oleh PSSI untuk bisa mendapatkan backup dari Tom Hai. Ketika Tom Hai nggak ada siapa? Artinya Ya, Marcelino belum bisa kita harapkan. belum bisa. Ya. Jenner sama Nathan Cho tidak punya karakter itu. Ya, tapi beruntung karena dua ini pemain yang lebih kuat dalam bertahan, sehingga mereka banyak membantu bagi Jai Ises, Rido Ises, ketika ya. mendapat tekanan yang luar biasa. Itu yang membuat Australia itu kesulitan. Ragnar pun Iya. ke belakang, Bung. Iya, Ya. karena kita punya kekuatan dengan bertahan yang baik. Bisa mengcover Dia ya. mengcover berdua ini, itu yang menyulitkan bagi Australia, Bung Boy. Yes. Tapi memang kita harus punya seorang ketika dia masuk Tom kita Hai. lihat Tom Hai. Tom Hai. Bagus kan di 10 menit terakhir ada beberapa kali serangan balik kita yang hampir Iya. membuahkan hasil kan. Iya. Ya, jadi masalah kita kemarin terlihat bahwa di gelandang itu memang Atau akan berubah. ya, harus ya, kemudian di lini depan. Karena problemnya di situ kan antara gelandang dan sampai ke depan hanya Ragnar yang bertarung habis-habisan di depan berlari. Gila memang. Ya kan? Wak Haji ini memang. Iya. Gila itu. Memang ada gap jadinya tuh. Iya, betul. Dari itu Fisiknya ke depan luar itu. biasa. Nah, fisik luar biasa itu. Jadi memang Dia perlu- mobile ya. Jadi makanya ini perlu ada tambahan memang pemain untuk di tengah sama yang di Tom Hai, depan. ya. Dan itu kan dikeluhkan juga diharapkan oleh STY. STY. Oh, perlu untuk ke depan melihat ada pemain nomor 9 di depan. Dia Dan nomor juga ada 9. Glaya atau gelandang yang bagus. Ya. Dulu zamannya Bung Hermansa, striker nomor 9 kita siapa ya? Oh, Kita dulu bagus-bagus. bagus-bagus dulu di situ ada dulu Bambang Nur. Bambang Nur, Anjar dulu. ada Anjar Rahmulyono, ada Saini Irmis Saini Irmis, almarhum. iya. Samsul Arifin? Samsul lebih tua lebih tua, dia iya. tuh baru lebih tua. Jadi waktu itu masih dan mereka punya keistimewaan masing-masing Masing-masing. lebih Punya. bagus Iya. semuanya. Harus punya karakter yang unik, yang Unik, berbeda-beda gitu beda-beda. ya. Jadi punya keistimewaan yang dibilang Bu, karakter dan kelebihan seorang striker itu. Iya. Betul. Kalau sekarang yang Anda lihat, kita ada Struijk, ada Marcelino, ada Ragnar. Mungkin lapisan keduanya ada Ramadan Sananta, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Dendi. Ramadan Sananta, Ya, Dendi, Dimas ya, Dimas Derajat. Emang Dimas tuh udah lama nggak main-main Nggak main, juga. iya. Nah, padahal itu juga punya kelebihan juga. Punya kelebihan ya. Dia bisa jadi seorang tembok juga di situ. Hmm. Harus ada seorang dia juga kalau untuk Betul. jadi tembok dia bisa bagus juga. Kalau untuk anak muda Ragnar Sananta. Ramadan Sananta. Ramadan Ya, Sananta. Iya. Gitu. Dan dia punya mobile yang tinggi, betul. fighting spiritnya ada juga. Iya. Bung Ropan, ada dua yang sudah digadang-gadang. Ya. Ya, tapi kan posisinya tetap gelandang juga, Bung. Satu gelandang, satu belakang. Iya. Di nomor 6 Ya, satu belakang pokoknya. Miss Yang Hilgers pertama sama adalah Eliano. Childers dan Dan Eliano Reinders. Eliano Reinders. Itu nantinya, boy, Selasa depan itu sudah masuk, sudah dibahas di DPR RI. Oh Mereka. iya. Cepat sekali itu Jadi prosesnya. itu digenjot habis karena butuh kita main di Bahrain. Di Bahrain. Nah. Main di Cina perlu untuk penambahan ini, makanya digenjot habis. Kalau perlu di akhir Oktober, di akhir September Harus Iya. selesai. itu sudah selesai karena di Oktober kita main kan 10 dan 15. Makanya ini kalau Selasa depan sudah dibicarakan di DPR RI bagus. Jadi ada sebulan lagi dong. Iya, jadi tinggal ambil sumpah nantinya ahli federasi. Sebulan Oke. lagi berarti Bung. Nah, nanti akan datang lagi, mungkin akan datang lagi itu pemain depan. Satu. Mauro Silstra kalau nggak salah. Ya akan datang untuk Dari, mengisi. dari mana? Belanda? Dari Belanda, Dari Belanda, semua. iya. Jadi kalau ada dia sudah enak. Ada penambahan pemain ini kan. Jadi ada di gelandang satu dengan Eliano, kemudian dengan sisa kalau dengan cepat. Tapi yang pasti dua ini yang kita bahas ini. Yang bahas tadi, Miss baru Hilgers sama Eliano Reinders. Nah, ini bagus buat kita. Artinya juga di sini bagi Tom Hai ada pelapis. Karena Eliano bisa Iya. bermain di gelandang, bisa megang bola, bisa. Ya, itu penting. Karena posisi Tom Hai kan sudah agak tua, sudah mulai menua, 29 tahun. Iya, iya, iya. Man, gitu. Jadi enak lah buat dia. Semoga cepat diganjut oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir Dari Toyna. untuk bisa melihat ini dan kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang baik. Dan Kalau- akan lebih kuat lagi di posisi tengah itu. Iya,
kita akan kuat kalau dengan Betul. ketambahan 2 ini, apalagi kalau Mauro datang di lini depan. Biar sirkulasi ke depannya lebih bagus lagi. Iya. Gitu. Betul. Iya, Itu yang- iya. Berarti di belakang ada perubahan, kita tinggal tahu siapa yang akan dikorbankan. Kalau Messi ada di belakang kan, apakah Rido atau Yasin Hapner. Tapi saya tetap masih senang dengan Rido kan, karena Rido. dia main kemarin oke. Iya, oke kemarin. Rizky Rido ya. oke, Hmm. top. Rizky konsisten lah. Iya, dari konsisten, bawah. itu. Ya, itu ya. Kemarin Bisa tuh. bermain. Mudah-mudahan aja selanjutnya bisa bermain seperti itu lagi, Iya. Bung. Kalau dia Iya, konsisten, bisa Konsisten itu loh. Jadi kan persoalannya bukan hanya tanggung jawab STY kan. Mm-mm. Rizky Ridho bisa menjaga dia punya penampilan, Penampilan Iya. dia disiplin, Mm. karakternya juga terbentuk. Itu kan ada di klub. di klub. Nah, Dulu Bung Hermansyah kan pernah membela Pelita, Pelita, Bandung Raya, Manstrans, ya kan Persikota. Persikabo. Persikabo. Jadi peranan klub itu untuk membentuk seorang Ridho, seorang Egy, Hmm. Marcelino Witan. ataupun Witan. Witan, Dendi, itu kan sangat besar, Bung. Besar. Ya, Ya. sekarang tergantung pelatih di klubnya itu harus bisa memaintain dia. Ya. Bagaimana dia jangan sampai turun. Artinya dari mulai kondisi dia, ya, terus dari jaga dari pola hidup dia, supaya nanti dia ketika dia masuk di PSSI juga dia akan konsisten. Jadi pengaruhnya di klub juga, ya dukungan dari kawan-kawannya atau dari pelatihnya, dari manajemennya itu. Karena takutnya ya pada saat dia masuk ke klub Ya. akan berubah nanti mainnya nanti di tim nasional kan. Takutnya itu kita. Hmm. Jadi harus menjaga itu anak supaya mainnya ya tetap seperti kayak kemarin. Kan kadang sulit ya. Ya. Iya, iya, iya. Kita menjaga kehidupan dia kan malamnya bagaimana, kita nggak tahu kan. Terus kondisi dia bagaimana, terus habit dia hari-harinya bagaimana. Ya. Iya. Kalau mau sih habitnya seperti jadi tim nasional aja udah. Kehidupan hariannya ya kan. Iya. Seperti Kebiasaan Sintayong, di tim nasional ditularkan Tuangkan di di klub. klubnya itu aja, biar agar dia juga nanti, ini saran saya nih sebagai mantan, Iya. agar dia juga nanti nggak dirubah habit dia ketika masuk ke tim nasional udah terbiasa seperti itu. Jangan dirubah. Iya. Bung Herman. Tapi biasanya berubah kan? Takutnya, Biasanya berubah. Berubah. ya kita kan sebagai Iya. mantan pemain nasional, pengalaman seperti Iya kan? takutnya dirubah. Masa bola nggak ada Sintayong ini. Nah, Itu yang bahaya dia. nanti. Ya saya sebagai pemain nih. Sekarang apalagi pemain sekarang udah dihargai kan, udah bagus kan. Untuk Oh, iya, ladangnya, iya. ladangnya bis udah pekerjaan Iya. mulai ya kan. Ya. Kalau bisa ya Udah. habitnya di tim nasional, udah bawa aja di klub kehidupan sehari-hari dia itu. Jam sekian harus tidur apa Iya. semua. Disiplin Jangan dia. dirubah, takutnya dirubah. Itu. Ada uang atau main malam, ya kita nggak tahu. Oke. Bung Hermansyah. Durasi atau karir jam terbang Anda sebagai pemain bola itu kan kalau kiper lebih panjang, panjang, lebih biasanya. Iya. Ya kan? Umur 40 baru pensiun. Ya kan? Ya di Persikota. Persikota kan? Oke. Saya berharap Rando juga akan seperti itu kan. Iya. Seperti Anda. Betul. Iya kan? Mudah-mudahan Melebihi bahkan. bisa melebihi, asal jangan besar kepala, ya, Itu tidak yang paling disiplin kehidupan sehari-harinya, Ya, puas dengan hasil yang sudah ada, penting. betul. ya, yang penting kerja keras. Karena kan peluang yang tadi bilang gue, kiper lebih panjang durasinya. Kalau pemain-pemain gelandang striker mungkin ya 30 pun udah capek kan. Betul. Ya. Dengan ada yang mudanya lagi. Kalau kiper kan dia bisa menjaga kebugaran tubuhnya, kehidupan sehari-harinya, mungkin bisa panjang sampai usia 40. Asal satu tadi tuh, jangan merubah kehidupan sehari-hari dia. Habit dia bagaimana, dan juga jangan besar kepala, jangan puas dengan yang sudah ada ini. Nah, biasa orang udah puas berubah. Berubah kan, Udah merasa puas kalau kan? merasa Iya. puas. Udah karena kiper jangkanya panjang dong. Iya. Untuk dia menyimpan nanti untuk masa depan dia toh. Bung Roma, ini kan kita ngomongin Piala Dunia. Sebenarnya kan Bung Hermansyah nih nyaris Nyaris. Iya. membawa kita nih, Iya. Sportmania, 86 ya? untuk 86 ya, Meksiko. lolos ke Piala Dunia. 86. 86 Kita kalah di setelah fase grup atau gimana? di fase grup. Jadi kita Lolos dulu dari fase grup. Lolos dari fase grup. Lolos. Dulu. Lolos fase grup. Terus ketemu juara grup 3A Korea. rasnya Korea sana. Iya. Iya. Korea Selatan. Terus ada terakhir lagi lawan apa itu pun peluangnya lebih mulus lah. Ini kan berat kan kita Korea Selatan. Iya. Karena negara-negara pemain-pemain yang main di Eropa ikut memperkuat Waktu lawan Korea Selatan. itu pelatihnya Sinyo Aliando, Sinyaliandu, Berce. Salmon Pangambean. Salmon Pangambean. Salmon Nasution. Salmon Nasution.
Warna Agung. Dua back tengah siapa? Dua backnya situ ada Marjuki Nyakmat, Marjuki. Wartakusuma, Wartakusuma. Eri Kiswanto. Liberonya Eri Kiswanto belakangnya. saya mau tanya ya. Iya. Jai Itses, kita lihat tuh di video, bahkan diomongin nih oleh netizen, itu memberikan agak sedikit menegur, mungkin agak keras marah gitu ya, kepada Rizky Ridho, kepada Mas Lino juga termasuk pelatih kan. Termasuk pelatihnya. Nah, itu juga dialami oleh Anda Ya. ketika masa-masa itu. Let's say ada kita bicara Rizky Swanto, libero, ya kan, Franz Beckenbauer-nya dulu Iya, kan. bukan Indonesia. Si Kang itu pernah marah juga sama Anda? Jadi kalau untuk kebaikan tim Ah, pernah juga mungkin ya. marah. Karena untuk kebaikan tim. Tapi di luar itu kan ini hanya spontanitas. Ya, Ya, di ya, lapangan Di saja. lapangan saja kan ketika Martin Karena Paes- dia kapten. Karena dia kapten juga. Kadang-kadang kita juga kasih tahu, Kang, awas Kang, salah kita kasih tahu juga. Ya posisinya kan. Iya. Karena memang untuk tim ya. Hmm, Dan keadaan memang harus seperti itu. ya, Di luar sih kita udah fine-fine lagi. Karena kan itu bagian dari tim. ya. Tapi tim waktu itu oke punya semua. Oke ya? punya itu. Eli Idris. Eli Idris, ada Zulkarnain Zulkarnain Lubis, Lubis, ada Ruli Ruli. Nere, Hah? Bambang Nudiansa, Dede Sulaiman. Itu pun Mantap, cadangannya ada Yusuf Bahtiar, Ferel. Farehatu. Ferel. Cadangan saya Oh, Datu bagus Parisa. Itu banget. semua. Komplit ada Risto Moyo di Risto situ. Moyo. Ya Dan kan, ada Didar Madi. Dan masing-masing punya kekhasan ya. Kasan masing-masing. Dan karakter masing-masing. Dan keistimewaan masing-masing. Dan sebenarnya kita juga punya di tim sekarang ya. Sekarang ini. Walaupun 9 pemain itu adalah diaspora, tapi masih berdarah Indonesia. Bisa. Tapi saya juga kalau saya itu udah jangan dipermasalahkan lagi. Dipermasalahkan lagi. Karena mereka Sudah warga negara. Sudah warga Indonesia. Sudah Dan orang Indonesia. keluarga neneknya Ya. kan ada Indonesia Iya. ya. Betul, Bung. Setuju kan? Setuju, Iya, setuju. setuju kan? Kita setuju. Udahlah, jangan permasalahkan lagi. Dan sekarang bagaimana tim ini bisa lebih dari sebelumnya Iya, prestasinya. betul. Kalau kita bisa berhasil di Bahrain. Bahrain ini Iya. ya setidaknya kita bisa melangkah lebih jauh lagi ke depannya. Yang penting Iya. step by step satu-satu dulu. Bung Ropan, next kita ketemu Bahrain dan Cina. China. Bahrain tanggal 10, Cina tanggal 15. tanggal 15. Ada waktu yang itu. Iya. Perjalanan yang panjang itu. Perjalanan yang panjang. ya. Makanya charter pesawat itu. Oke. Kita bahas ya nanti. Ya, nanti ya. Kita bahas, kita break dulu. Kita ikuti dulu bersama-sama berikut ini. Kita akan kembali lagi di NTV Sportcast. Masih di NTV Sportcast. Bung Herman, Ya. ada nggak calon yang Anda lihat? Anda kan mantau Liga 2, Liga 1. Bibit ada di klub-klub sekarang ini. Saya lihat di beberapa klub di Liga 2 khususnya banyak kiper-kiper yang setidaknya postur tubuhnya ya. Postur tubuh. Ya, karena saya lihat di Liga 2 ada 180 ke atas tuh. Oh, ada ya? Ada, usianya Ada. masih 21, masih 22. Ya. Termasuk di kita juga ada berapa orang tuh. Jadi mudah-mudahan ini untuk ke depannya ya. Hmm. Asal benar-benar mereka di klubnya kontraknya durasi kalau bisa panjang. Kalau di Liga 2 jangan hanya 6 bulan. 7 Oh bulan. iya 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 itu Karena kejadiannya seperti begitu di Liga 2 ya. Jadi karena untuk membina itu terus. Ya anak usia muda itu kan. Ya. Mudah-mudahan bisa klubnya lebih baik lagi kalau di Liga 2. Karena potensi kiper ini di kita sangat bagus ya. Mungkin juga terinspirasi dengan Martin Paes atau yang lainnya Iya. mungkin bisa juga kan. Kalau di Liga 1 gimana, Bang? Liga Adrio, 1, Hernando, Nadi- Sahrul. Ya itu saya bilang tinggal Satrio. tinggal mereka tinggal mau nggak nih konsisten gitu loh. Artinya gini loh. Dia di klubnya harus main bagus. Ya. Ya, pertama itu main bagus untuk dipanggil tim nasional kan. Ya. Ya kan. Dan keduanya jangan patah semangat dengan adanya Martin Martin Paes. Paes. Aduh, harus tetap semangat. Jadi Artinya artinya termotivasi dong. termotivasi Iya. gitu loh untuk Iya. kedepannya lagi kan. Kan bagian dari mereka juga gitu. loh. Kompetisi memang harus dibangun di dalam satu tim itu. Harus dibangun dalam satu tim itu Iya. karena dengan kompetisi akan menghasilkan suatu prestasi yang bagus. Iya. Ya. Bung Ropan, Ya. lawan Bahrain lawan China yang Ya. tadi kita sebutkan. Kita ini maksimal Ya. kalau kita mau lolos kan 15 poin ya. 15 aman. 15 aman. Iya. Tapi kalau peringkat realistis peringkat 4, berarti kita harus punya 12 poin dari 8 pertandingan tersisa ini. Betul. Nah, kira-kira masih jauh, tapi menurut Anda kita bisa nggak curi poin
Bisa poin STY maksimal. mentargetkan itu kan 3 atau 4 realistis lah dia bisa melihat kan. Iya. Dia tidak terlalu muluk-muluk. Tapi dengan dapat 2 poin pertama tidak kalah kan sudah ada harapan bahwa kita ternyata kita bisa ini. Karena dua tim besar yang kita tahan, yang langganan Piala Dunia secara peringkat jauh. Ya. Jepang. Nah, penentuannya Boy, kalau bicara prediksi ke depan itu ketika kita tandang melawan Bahrain dan Cina. Cina 2. Kalau kita tidak kalah, gitu. Iya. Kita menang sekali, draw sekali, itu bagus. Iya. Buat kita. Entah lawan Cina atau lawan Bahrain. Mungkin Bahrain lah Ya, mau Bahrain kemarin dikalahin oleh Jepang. Iya. Tapi Bahrain mengalahkan Australia. Iya. Ya. Nah, kita di sana yang penting tidak kalah. Kalaupun kita katakan sih draw, nggak masalah juga karena mereka akan ke Indonesia kan. Betul. Akan datang ke kita. Ya. Jadi artinya untuk dapat 12 poin masih oke lah. 10-12 poin untuk peringkat keempat ya. Iya. Tapi kalau 15 poin seperti Pak Erik juga bisa mengatakan bahwa kalau kita 15 poin bisa lolos, minimal peringkat kedua itu luar biasa. Nah, kalau kita menang 6 poin lawan Bahrain sama lawan Cina bisa lolos. Karena dengan 2 poin sekarang tambah 6 8. Iya, 8. Bahrain sama Cina akan kesini, kita dapat 6 lagi 2 kali, sudah 14 poin. Iya. Dengan posisi Bahrain yang kalah telak kemarin, Betul. China kalah di kandang Iya. juga. Adalah Mental mereka goyah. sedikit. Pelatih Cina mau dipecat itu 2 kali Ya, kalah. setidaknya mungkin Bung Loya di 2 kali pertandingan ini kita nggak kalah. Ya, betul. Ya realistis aja ya. betul. Nggak kalah bisa curi kan 2 poin tuh. Jadi 4 kan. 4. Toh mereka ntar main ke Indonesia juga kan. Betul. Dapat 2 poin udah oke. Udah oke deh. Bung Hermansyah, Iya. pengalaman Anda melawan ras kuning dan juga negara-negara Timur Negara. Tengah. Kita Bahrain yang mewakili Timur Tengah, Cina. Ya ras kuning. Nah, Ya. gimana nih? Memang kalau kita lihat dari prediksi, memang ras kuning lebih sulit. Di situ Gitu ada- ya? ras Lebih kuning sulit? Lebih sulit. Korea Selatan, Jepang, Jepang, Cina, Korea Utara. Karena Anda mengalami itu. Karena mengalami. Kalau masih negara Timur Tengah kayak Arab Saudi, karena kita pernah mengalami juga lah, lawan Saudi Arabia kita bisa ngalahin menang, ya. Lawan Yaman juga kita bisa menang. Setidaknya harapan untuk besok lawan Bahrain setidaknya bisa menang. Karena pengalaman kita dulu pemain waktu Garuda 1, walaupun kita di PSIPWD dulu pernah, setidaknya kalau kita ketemu tim Arab Timur, kita bisa ngalahin kita. Jadi lebih pede gitu deh. Lebih Rasa pede, percaya itu ada. lebih ada perjadinya. Kalau tahu ras kuning kayak Cina, Jepang, Korea. itu akan lebih sulit. Yang senior ya, bukan Iya. cerita yang usia Iya, 19 tahun iya. ya, Ya. kan lebih sulit. Lebih sulit. Tapi kalau masih kayak Bahrain, bisalah ngatasi. Bisa ya. Asal benar-benar kita mau ya. Lawan Cina kita pun kalau misalnya bisa tahan walaupun gimana sampai menit terakhir bisa tahan dulu udah bagus deh. Udah bagus. Udah bagus kan. Apa main di negara dia, Main di dia, kan? kan? Yang Bahrain dulu deh kita nih Iya, ngebahasnya nih. Bisa ngatasi itu aja. betul. Kalau 2 poin, hitung-hitung 4 poin, mereka datang ke sini kita bisa menang 2 Bisa, kali ya. kan ada 6-10 poin. Iya. Ini enak. Di sisa Dan Arab akan ke kita juga setelah kita menang. kan Draw di sana, di sana mereka akan ke kita. bahkan ke Indonesia November juga. 19 mereka ke kita. Memang yang paling berat Jepang, Boy. Tapi Itu memang harus benar. diakui ya. Bung Boy, ras kuning lebih sulit. Kita bukan Kenapa? apa? Karena mereka gigi. Dia gigih, kerja keras, dia fighting, Petarung juga. petarung juga, ya kan? Udah komplit lah mereka. Wow. Iya benar. Di situ mereka di Eropa lihat Piala Dunia kan kayak Betul. Korea Selatan, Jepang. Jepang lihat. kan bagus memang. Dia nggak mau main kayak main Eropa, mainnya ya kecepatan dia, dengan gaya kecepatan dia, ya? dengan speed reaction, kecepatan dia mainnya kan bisa ngimbangi negara Eropa kan. Jepang kalahin Jerman di Piala Nah, Dunia, kalahin betul. Spanyol. Spanyol. Iya. Bayangin. Bayangin itu. Jadi jangan dirubah main dia kayak di Eropa mainnya. Dia harus main ciri khasnya orang Korea Selatan. STD ciri khasnya apa, Bung? Nah justru itu kan ditanamkan ke Indonesia itu, kan STY udah tahu nih kelemahan Indonesia nih, ya. Sengaja, memang ini udah pas nih memilih STY. Itu kerja keras, itu latihannya keras STY. Latihannya lebih, Latihan keras. latihan keras itu. Latih mental kita, mental dia. fisik Jadi ya. tahu kelemahan Indonesia harus latihan seperti ini. Terbukti kan bisa setidaknya berubah sepak bola Indonesia. Disiplin ya. Bung Herman ngalami dilatih oleh Polosin tidak? Saya belum pernah, saya dilatih sama Barbar Tanah, sama pelatih lokal Om Sinyo Aliando. Kalau Polosin saya belum pernah. Iya. Katanya keras Ya, juga. keras juga. Cuman mungkin bedanya Eropa Timur dengan Korea Selatan lain beda dengan Asia ya. Iya. Karena Korea mungkin waktu itu Polisin latihannya memang pagi siang sore mungkin ya waktu itu kan. Sampai Jadi itu zamannya Eli Idris. zamannya waktu siapa dulu?
Apa? Yang Sudirman, Sudirman, Rocky Butira. Rocky Edi Harto kan. Mereka Edi dapat Harto. emas juga ya. Iya, Tapi iya. zamannya itu ya. Tapi memang begitulah harusnya kita Memang ya. kita memang Indonesia harus dilatih yang tadi itu. Harus keras. Harus latihannya benar-benar kayak Sintayong ini kan setidaknya lihat tuh, ada perubahan sepak bola kita kan. Gitu. Jadi Bung Hermansyah melihat pemilihan pelatih Sintayong itu tepat. Sudah tepat di tracknya Indonesia itu memilih dia. gitu. Karena Yang benar ini. karena kita Ini yang kalau bicara legend loh. karena memang kalau Sintayong dia udah tahu nih kan Iya. pertama Indonesia sepak bola kan dulu kan main bolanya lihat tuh. Di babak kedua udah habis. Jalan kaki. Jalan kaki. Sekarang kan setidaknya ada perubahan Bung Noya. Coba kayak Iya, betul. Iya. Zaman Anda dulu juga gitu jalan kaki. ya, kita zaman kita dulu kan Hah? Garuda 1 kan beda dengan yang dulu kita kalau jalan Garuda 1 kan latihannya kan disiplin dulu Disiplin. barbar-bartanan kan. Iya. Kita ada pendidikan tentara juga Oh iya Mas- betul, di Rindam ya? Di Pusdikpom. Pusdikpom. Iya. Karena untuk mengasah disiplin kita kehidupan sehari-hari kita. Gitu Rasa ya. nasionalisme kita bagaimana. Dan akhirnya alhamdulillah kita dilatih barbar-bartanan 5 bulan finalis Kings Cup di Thailand. Gitu ya. Jadi zamannya Cipto Suntoro kita bisa terulang kembali. Oke. Bung Ropan dan Bung Hermansyah. Sorotan terhadap PSSI lah ya. Mm-mm. Lack, gagal ataupun kurang perhatian kepada pembinaan pemain muda. Mm-mm. Kompetisi usia muda. Mm. Anda melihat hal yang sama dengan itu? Sama, jadi artinya gini loh. Tetap ya PSSI konsentrasi fokus juga ke pembinaan. Pembinaan. Tetap Ini jadi harus. paralel nih. Ini paralel. Paralelnya nih. Ada crash program naturalisasi. Ini jalan. Harus jalan. Ya, Jadi itu keseimbangan ada di situ tuh. Iya, ada balance lah situ Ada ya. balance itu. Ini Karena investasi loh. ya investasi untuk ke Investasi depannya. nih. Saya setuju itu. Iya. Ini kan harusnya untuk jangka 2 tahun 3 tahun ke depannya. Tapi ini tadi tetap progres juga nih pembinaan Pembinaan. youth-nya dari youth-nya semua. Youth-nya tuh penting. Penting itu. itu pembinaan itu. Gitu. Wah. Habis-habis kita bicara nih. Udah jam 10. Iya. Nggak berhenti bisa sampai pagi nih. Sampai pagi Sampai kita. pagi kita ngobrol nih. Jadi kerja Karena keras enak ya. Pak Erik juga nih besok apa Gitu. kita harus Oke, dukung oke. aja kan. Oke. Iya. Jadi sepakat kita ya, naturalisasi jalan, Jalan. tapi pembinaan Pembinaan. muda harus juga Harus kencang. jalan kecuali Iya. yang di youth itu kan. Iya. Gitu itu. Betul. Oke. Bung Herman, thank Ya. you untuk insight-nya, Iya, pengalaman Bung. Anda luar Nggak terasa, biasa. Bu, ya? Iya. 1 jam Semoga tuh nggak terasa. Hernando Iya. dan teman-teman Teman kiper-kiper yang yang lain lain, juga melihatnya semua. Betul. Thank you Bung Ropan. Sama-sama. Semoga Boy. kita di Bahrain sama di Cina nggak kalah. Iya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Kita harus aminkan itu. Ya, kita. Dapat 6 poin malah ya. Iya. Sudah ada harapan. Oke. Ada harapan tuh. Oke, 1 jam sudah kita bicara di Sportcast. Terima kasih Ya, untuk kedua narasumber kita. Saya akan berikan tepuk tangan Oke, buat Anda oke. berdua. Thank you. Siap. Thank you ya. Bro, Pak. Dan jangan Mantap. lupa Sportcast ini juga akan ditayangkan di YouTube. Jangan ditayangkan di YouTube dalam bentuk podcast. Ya. Oleh karena itu kami berharap ada komentar dan subscribe di Subscribe. YouTube. Like, share. Ya, gitu like, kan. share. Nah, Like, gitu share dan dong. sebagainya. Iya. Oke? Kita akan ketemu lagi minggu depan di acara yang sama, di jam yang sama. Dan semoga Dan kita akan undang toko-toko yang ya Yang kita akan lebih mengundang baik, ya. toko-toko yang lain. toko-toko yang Ya kan lebih gregetnya keren, ada top, gitu ya. ada gitu kan. lagi. Iya. Thank you untuk perhatian semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Ciao.